barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir menemani malam hari Baraya tentunya di program kesayangan kita Cermis, cerita misteri Baraya, boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya untuk Baraya yang tengah dalam perjalanan atau mungkin juga Baraya sudah beristirahat di rumah. Wah, selamat beristirahat ya Baraya. Sambil beristirahat malam hari ini tentunya juga kembali Cermis hadir setiap episodenya dengan cerita-cerita yang memang di luar nalar atau cerita-cerita yang masih menjadi misteri dan dipertanyakan ya, kenapa bisa terjadi ya. Tentunya kembali lagi bahwa boleh percaya boleh tidak ya, sekali lagi untuk para pendengar dimanapun berada. Dan seperti biasa pada malam hari ini saya Kak Ahmad ya, tentunya saya hadir di studio, tapi kali ini juga seperti biasa fans saya sudah ada terus ya. Dari setiap episode selalu ngirimkan bajigur, bandrek dan kopi ya. Ada Kang Atan. Selamat malam. Nah, sekarang mah nggak lagi bandrek bajigur. Oh, ngirim naon ayeuna? Bala-bala. Oh, ngirim bala-bala jeung naon ya? Jeung gehu ya lah. Nah, luar biasa ya Bara. Jadi sambil nuang bala-bala, sambil nuang gehu, sambil nyuruput cikopi, sambil ngedangukeun Cermis, luar biasa. Kang Atan, ada nggak cerita nih Kang Atan seminggu kemarin ini yang bikin merinding? Aya tuh kira-kira? Kalau minggu sekarang mah alhamdulillah. Teh enak naon nih? Teh enak naon alhamdulillah. Teh enak naon? Teh itu diganggu naon gitu? Ente atuh. Ulah diganggunya. Entong. Nah, wah, ini karena Kang Atan teh cerita. Kang Atan silakan boleh keluar studio. Enggak. Saya mau duduk cantik saja. Oh, duduk cantik aja. Karena ternyata alhamdulillah juga nih. Jadi Kang Atan, kalau dari Kang Atan sepertinya tidak ada kisah misteri yang dibagikan, karena beliau ini setiap minggunya selalu menyajikan konsumsi. Terima kasih. Tapi juga tentunya Baraya hadir juga di sini di samping saya, diantarkan Kang Atan dianya malam-malam ke Baraya ya. Ya. Ini rekan kita juga, rekan saya juga nih Baraya. Ada Bunda Lina Herman. Selamat malam Bunda. Selamat malam Kang Aka, Kang Atan. Kang Atan ka dieu we lah dengerinnya, urang ngadengerkeun cerita Bunda Lina nih. Harus. Nah, Bunda ini kan aku di Cermis ini cerita misteri Baraya ya, iya. Bunda ya. Kadangnya udah boleh percaya atau boleh tidak ya betul. Dengan cerita-cerita misteri, baik itu Aka ataupun juga Kang Atan pastinya punya cerita-cerita yang menjadi sampai sekarang teh menjadi pertanyaan. Ih kenapa kok gitu ya? Ih kenapa begini begitu? Iya. Kalau dari Bunda sendiri ya pastinya dong ada nggak ya Bunda cerita yang menjadi misteri atau cerita yang sampai sekarang teh kenapa ya itu teh belum ada jawabannya. Iya. Nah, gimana nih Bunda, boleh dong share mungkin. Padahal kita akan dengarkan pengalaman Bunda nih, cerita Bunda yang tentunya berkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar, berkaitan dengan hal-hal yang magic ya, ataupun juga berkaitan dengan hal mistis dari Bunda. Kita dengarkan nih Bunda Lina. Ini katanya tuh saya bisik-bisik ke saya sebelum kita mulai. Ada cerita waktu itu katanya di rumah Bunda sendiri, gimana tuh ceritanya Bunda? Iya itu Kang Aka ya. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Malah Bunda belum sekolah kalau nggak salah ya, 6 tahun lah waktu itu. Di rumah orang tua saya, persisnya di rumah nenek kakek saya di Jalan Centeh ya. Kebetulan juga kalau rumah di Jalan Centeh itu bangunan Belanda ya, mungkin dulu ya. Apa daerah Kosambi gitu ya. Okay. Aku pernah ke situ, ada TK kalau nggak salah. Ya TK Centeh saya, Bunda di situ TK-nya ya di situ ya. Jadi pada saat itu ada satu kejadian. Waktu itu tuh kalau sekarang istilahnya ART ya, nuju non teh
pare nuju tos panen gitu. Tos panen Di poe ya, nya, mau menuju pare. di poe ya, Iya. menuju di poe. Jadi lagi dijemur di padinya. Dijemur. Waktu itu tiba-tiba entah bagaimana kondisinya tuh terjatuh. Di situ di sebelahnya ada paman juga terjatuh seperti itu. Itu biasa saja ya, tidak ada hal yang aneh. Nah, kemudian setelah itu ada yang melempar batu. Ada yang melempar batu entah dari mana. Nah, akhirnya kita sepakat untuk mencari dari mana arahnya. Kemudian karena dari belakang rumah ya, kita tunggu di sana tapi tidak muncul. Ditunggu di belakang, muncul dari depan. Masih inget ya, batunya tuh bulat, halus sekali ya, bagus sekali seperti itu. Nah, akhirnya kakek bersama ayah saya sepakat untuk menjaga. Jadi sampai di belakang rumah tuh di Jalan Terate ya, ada pohon kadongdong ya, sampai naik petugas tuh naik ya, petugas keamanan tuh sampai naik di atas seperti itu. Nah, begitulah yang terjadi. Jadi kita ditunggu di sini. Ada yang lempar di sebelah yang berlawanan selalu gitu. Nah, akhirnya itu berlangsung beberapa lama ya. Nah, kadang-kadang tiba-tiba yang anehnya tuh itu tidak pernah apa, karena sasarannya tuh nggak sampai bonyok gitu ya. Bunda malahan pernah inget ya yang di ruang makan tuh di belakang. Lotok lebet. Kan itu tuh melalui kaca ya. Tapi kacanya tena naon teu peupeus gitu tah. Oke. Nah, itu kan aneh. Jadi kita tuh seperti udah biasa kejadian tuh malah nggak takut. Ke nenek tuh bilang, "Ma, ieu kenging ieu deui naon teh? Batu katanya." Jadi kenging batu. Akhirnya kita dikumpulkan kemana. Nah, terus pada saat pasukan kita semuanya serempak sampai akhirnya dari mulai jalan kita ya, jalan Centeh, Kembang Sepatu sampai Terate ke belakang tuh dijaga ya pada waktu itu. Mungkin yang melakukan seperti itu tidak merasa senang. Akhirnya pada suatu saat muncul asap. Ya, muncul asap gitu. Ya, setelah asap itu seperti menantang ayah saya untuk bergumul duel si asapnya. Okay. Nah, si asap itu sampai naik ke, jadi seperti ini ya ruangan ya. Tiba-tiba muncul asap gitu. Ya. Kemudian dikejar oleh ayah saya sampai ke para. Nah, kebayangkan papap ya, saya bilang ayah saya tuh papap bergelut di situ, kemudian si asap ke atas dikejar. Kan mungkin atuh. Namanya seorang itu sampai mengejar naik ke atas seperti itu, bergumul. Tapi alhamdulillah dari situ judul nama kalah ya, yang si asap itu tuh menghilang seperti tadi. Nah, kemudian teror itu terus berlangsung cukup lama juga. Ya. Jadi Baraya, Bunda Lina ini seperti ada yang meneror ya. Jadi dengan lemparan-lemparan batu. Betul. Sampai tiba-tiba muncul asap dan istilah nama si bertarung melawan asap gitu. Betul. Itu kan sesuatu yang sebenarnya itu tidak masuk akal ya. Betul. Tapi memang itu adalah kejadiannya. Kejadian memang terlihat terpampang nyata gitu ya. Dan masih ingat itu. Masih ingat sekali. Iya. Dan itu kejadiannya waktu pas ada asap itu pukul berapa Bunda? Udah malam sore atau gimana? Agak sore menjelang malam kalau tidak salah ya. Setelah itu pokoknya gelap lah ya, waktu itu gelap ya. Nah, itu salah satu. Nah, kalau kemudian setelah tadi asapnya menghilang, maksudnya ada yang lempar-lempar lagi atau memang mungkin ada kejadian lain, Bunda? Masih ada, tapinya tidak terlalu sering. Kan kita juga, kami ya semua sekeluarga tuh kan terus mengadakan pengajian seperti itu juga, dan menanyakan kepada ahlinya juga kenapa sampai ada terjadi. Nah, ini katanya cerita-cerita si ART itu, saya lupa lagi ya, wajahnya masih kebayang ya saat rada disuntruk gitu, masih kebayang. Itu katanya ada calonnya nggak diterima, belum menikah tapi katanya sudah meninggal. Tapi kan kita tahu bahwa orang yang sudah meninggal, kita kan sudah tidak ada kaitan apa-apa ya. Alam kubur dengan alam dunia itu tidak ada, wallahu alam ya. Seperti itu. Kemudian katanya
cemburu ke paman saya, menuju ya. Sehingga memang Ya. mengirimkan bentuk-bentuk seperti itu. Ya. Oh, Jadi oke. yang tidak kita masih bertanya-tanya dari mana itu batu-batu yang ternyata kita lempar ke situ, tahu-tahu udah ada di dalam seperti Jadi- itu. Masih ingat gitu Oke. ya. Nah gitu ya Baria. Jadi memang mungkin itu kecemburuan, ketidaksukaan Ya. gitu ya, sehingga mengirimkan teror di rumah Bunda pada Iya waktu betul. itu. Ya. Ya memang kalau misalkannya salah satu bentuk bentuk sihir ataupun Betul. magic untuk Magic. Ya. orang yang tidak suka, katanya kan bisa mengirimkan teror ya seperti tadi. Iya. Ada juga kan Bunda yang mengirimkan Betul. misalkan kayak tiba-tiba ada orang kerasukan ya. Betul, seperti itu. ada juga sama Penyakit, macam-macam kayak itu gitu ya, juga ya. caranya juga gitu ya. Ada juga kan biasanya tuh ada yang kirim melalui media apa sih kayak ular Ya, gitu kan, itu ada hewan. juga macam-macam ya, banyak macam-macam media yang bisa dijadikan ya alat ya untuk menteror seperti Wah, itu ya. gitu ya Baraya. Jadi mungkin juga tidak hanya Bunda Lina ya untuk Baraya dimanapun berada, ada juga yang mungkin Baraya yang memiliki kisah yang sama, pernah diteror dengan hal seperti itu. Kalau aku pribadi, bukan aku ya, maksudnya ada saudara jauh ya, itu juga sama, dia sempat mengalami gangguan gitu Gangguan ya, Bun. ya. Tapi kalau dia itu dia kayak ada emang rada aneh sih maksudnya. Dia suka ke mukanya tuh kayak dia ke muka Iya, katanya. ke muka ya, Ke muka macam-macam. lagi tiap berapa malam gitu lagi tidur ada yang kayak gitu. Dia langsung kaget, ini apa gitu ke muka, dia langsung berdoa segala macam. Dan itu ternyata pas ditanyain ditanya ke orang yang bisa, ternyata cina memang ada yang memang makhluk yang memang tugasnya nyingsieunan. Nyingsieunan, ya. Ketika tidur dia takut-takut kayak ke muka kayak iya. gitu. Yang itu tuh terus-terusan. Nah, Bun, Aka kalau kayak di rumah Atan ya, kadang suka ada jadi wangi atau bau balsem. Ya, Bau itu oh, baunya balsem ya. Ya. Nah, Atan pertama nggak hafal, cuma teteh yang hafal. Katanya dulu yang ngebangun rumah Atan itu Iya. pegawainya selalu pakai balsam. Oh, pakai itu. balsem. Oh, Dan iya. meninggal. Oh, Katanya, iya, tapi iya. meninggalnya bukan di situ. Iya. Meninggal cuma dia itu dekat sama yang ngebangun bikin rumah Atan itu. Nah, kadang emang suka CT ini siapa yang Tiba-tiba pakai- ya, pakai iya. balsem gitu. Cobanya makin nanti untuk balsam parfum naon gitu nu brand. Balsem tapi Oke. ya kadang Iya. Oke. ada, kadang enggak gitu. Terkait wangi-wangian Bun, cina kayaknya aku ini pendapat Bunda Kang Atan. Ada kan katanya kalau kita mencium melati cenanya, iya. soalnya cina eta kunti cina gitu ta. Itu gimana Bun pendapat Bunda? Pernah gak sih kayak Ya. ngedenger kayak gitu? Kalau itu memang pernah mendengar ya seperti itu. Tapi kan kita itu namanya gaib ya, makhluk halus. Kita juga tidak bisa menggarisbawahi bahwa oh itu ayah kunti dan sebagainya. Itu hanya yang mungkin cerita saja ya yang Dugaan-dugaan. kita ya dugaan-dugaan saja Iya, tadi ya. kan- Hanya memang makhluk halus itu memang ada ya. Iya, betul. Bun, ya. Di sini juga dari segi ke paranormalan Ada. ya, dari segi persilatan ya, persilatan memang kan memang itu ada satu ilmu yang bisa dipelajari. Untuk khusus kayak gitu Bun, ada Bun? Ada ilmunya, itu ada ilmu hitam dan ilmu putih, seperti itu. Ada karena memang ya Allah juga menciptakan apa yang dikehendakinya ya, seperti itu juga. Jadi ada beberapa yang diciptakan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, ada yang mempunyai kelebihan seperti itu juga. Jadi ya. punya Bisa kelebihan dibandingkan dipelajari. dengan yang- Tapi memang Bun dari maksudnya ilmu supranatural Natural, berarti ya. iya betul itu. Dan Kalau itu supranatural. Itu memang ada ilmunya, ada pelajarannya Ada ya kalau ilmunya, kita ya. mau mengetahui lebih Mengetahui lanjut. ada ilmunya. Ya, kalau selama ini kan aku dari Cermis aku kadang baca-baca, browsing gitu ya. Iya. Nah itu tadi biasanya muncul wangi. Nah ini Bun bener gak sih kalau misalkan kita tuh kan kalau ada kehadiran yang kayak gitu, ada tiba-tiba wangi, terus
karena terus jadi wangi busuk gitu. Aku jujur banget pernah gitu ya, lagi duduk lagi di rumah malam Jumat ini beneran, tiba-tiba kita mencium bau bangke gitu. Gitu kan, waktu itu kata saudara aku tuh bilang ini, iya mah cenah sok aya juri gloro kerangka cenah kitu, cenah rongkong cenah datang. Tapi itu ya, aku tuh sieun, orang teh abang aku teh waktu SMP gitu ya. Bang udah tuh langsung takut itu ya, lah lompatan gitu kan, sieun kata nenek teh kunaon aya juri gloro rongkong cenah datang cenah tuh cek si Aceh teh. Matakna cenah bau bangke. Cenah bara bacaan baru datang cenah. Terus sararieun. Tapi jadi kayak aku tuh langsung browsing situ, bener gak sih kalau misalkan ada yang kayak gitu muncul baunya dulu gitu kan? Nah itu tergantung juga ya. Jadi begini ya, Kang Aka ya, Kang Atan juga kalau kita mendengarkan kadang-kadang malahan jadi merinding dan sebagainya. Gitu. Nah kita diciptakan Allah itu makhluk yang paling mulia. Jadi ya kita tidak boleh takut dengan hal seperti itu. Karena untuk makhluk halus, bila mana kita menceritakan, nah mereka tuh langsung mendengar. Nanti si makhluk astral teh tiasa wen yang tadinya mungkin setitik, itu bisa menjadi membesar seperti itu, membesar dan itu sesuai keinginannya. Badai mangrupi naon-naon, dan karena itu mereka tuh kan bisa berubah wujud gitu, baik dari wanginya juga seperti itu. Jadi kalau diusahakan kita melawan ya, untuk melawannya bagaimana, jadi upami enak Kang Atan yang anakun itu nya aduh mau dijadikan merinding lah. Dari merinding itu untuk mereka tuh memberikan energi sebenarnya seperti itu. Jadi itu tadi ya, karena kan energi bersentuhan katanya gitu, pasti kita jadi merinding seperti memang gitu. Itu pasti ya, karena beda alam juga akan merinding. Tapi bagaimana kita mun orang mah ulah di gede-gedekeun teuing gitunya. Jadi mun aya kitu ya kita berdoa aja langsung kepada Allah. Pasti sih namanya makhluk itu kadang kala mungkin saja bisa menyerupai diri kita itu, padahal mah eta teh saha gitu nya. Oh sugan teh si A, padahal dia mah makhluk seperti itu gitu. Harus dilawan ya. Harus dilawan ya. Ya ternyata ya, jadi salah satu tadi ya, mencium wangi-wangi membuat merinding itu memang kan, ada getaran-getaran seperti itu gitu terasa ya. Kalau aku gitu ya, jadi kayak maksudnya tuh lebih sensitif terutama di daerah yang memang lembur ya Bunda ya. Kalau aku lagi pulang itu bisa lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Entah itu dikatakan orang karangan atau apa, tapi memang memang alami, sebenarnya ada ya. Ya ada makanya seperti itu juga. Makanya gitu, boleh percaya boleh tidak, dan bagi yang tidak percaya sudah tidak apa-apa. Tidak memaksa, tidak diharuskan untuk percaya. Saling menghargai aja. Betul, gitu. Jadi makanya aku bilang ya gak apa-apa lah, yang percaya terima kasih. Berarti kita satu hobi, satu kesenangan. Memang kan Allah menciptakan ada makhluk gitu kan. Kalau lain, yang tidak percaya juga nggak apa-apa. Kita juga menuntut itu kan hanya pengalaman gitu. Bunda ini kan tadi kan salah satunya, kalau yang misalnya baru-baru ini nih Bunda mengalami kejadian yang ini nggak, maksudnya yang serupa, misalkan Bunda alami misalkan Bunda suka pergi-pergian tuh ya, kayak pergi ke daerah, ke perjalanan jauh atau apa gitu, pernah nggak ngalamin yang aneh-aneh gitu? Bisa kalau kunjungan kemana gitu? Terjadi sih kayaknya hampir tidak ya, karena kita selalu dari awal berangkat tuh selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Hanya kalau mungkin diri Bunda sendiri merasakan tuh kalau wujud tuh alhamdulillah jangan sampai sampai seperti itu. Amit ya. Terus hanya kalau dirasakan tuh dari getaran-getaran saja, bahwa di daerah ini ada seperti ini, di daerah di sekitar sini ada yang kurang nyaman seperti itu. Ya kita seperti tadi sampaikan juga ya, kita jalanilah dengan dengan ketakwaan kita, keimanan kita. Jadi seperti itu Kang Aka ya, kalau Bunda pribadi alhamdulillah jangan sampailah terjadi hal seperti itu.
yang nantinya akhirnya akan mengganggu diri kita sendiri gitu. Oke, jadi kayak paranoid ya istilahnya. Iya, betul. tuh. Berlebihan takut juga Iya. itu nggak baik gitu Nggak kan. baik juga itu. Oke. Hanya mungkin kalau hal-hal yang dirasakan Bunda itu yang hubungannya dengan apa yang Bunda tekuni ya. Oke. Ya, jadi misalnya Bunda tuh sedang sakit. Tiba-tiba kan dengan semangat kita akan mengelilingi daerah apa sih waktu itu di daerah Cimahi ya. Hujan lebat. Oke. Nah, kita tantang seperti itu. Nah, saat itu kan alhamdulillah Bunda sering olah nafas ya seperti itu. Oke. Kita mengadakan pelarikan ke air terjun. Nah, keluarlah asap-asap. Itu aja mungkin ya yang buat Bunda, ya Allah, Masya Allah ya. Ternyata. Itu subhanallah keluar asap-asap. Nah, setiap diabadikan itu asapnya nggak keluar, nggak nampak. Seperti itu. Tapi dicoba lagi pelarikan energi ke air terjun. Air terjun tuh kan air ya, sumber kehidupan yang begitu bagus gitu kan, jernih, bisa segar. Selalu keluar lagi seperti itu. Nah, itu satu. Keduanya justru berbalik. Pada saat Bunda meditasi atau olah nafas dan sebagainya, pada saat difoto tiba-tiba di atas tuh ada lingkaran atau cahaya seperti Oke. itu. Aku udah pernah sih ngelihat waktu pakai bisa pakai kamera khusus yang bisa Betul, menangkap ya, itu ya. bisa menangkap. Nah, hanya kalau kejadian langsung Bunda lihat asap-asap itu benar-benar oleh suami, anak-anak ya, dilihat sendiri ada asap tuh keluar itu oke. nggak ada. Nah, mungkin satu jadi ingat ini satu kejadian ya waktu di Sumedang di Museum Sumedang, Bunda diabadikan di foto. Itu yang jadinya kan kita tahu nih, ini ya mungkin Kang Akang Atan bisa lihat, anggap ini kan ada di depan nih pita ini, Bunda pakai topi ya. Yang terjadinya kok ininya jadi di belakang gitu, tapi ini di depannya Bunda terpampangnya. Nah, itu aja paling kejadian seperti itu. Nah, sebelum diabadikan tuh Bunda difoto ya, pas lewat ada suara gamelan nyanyi, padahal di situ juga ada tapi beda suaranya kan, seperti nggak tahu dari mana ya, tiba-tiba tanpa terlihat apa-apa ada gamelan. Pas kesana kalau teman itu sampai kesurupan, alhamdulillah Bunda sih tidak ya, tidak sampai inilah di hanya pas hasil foto Kang Atan piraku atau enak ieu payuneuna Kang Atan ari rarai Bundana kapangker itu yang terjadi di foto. Sekarang nanti harus dicari, itu masih ada fotonya. Nah, itu kan di luar nalar Di luar kita nalar, ya. Itu kan yakin di foto seperti itu. Kenapa foto dulu kan Bunda khasnya suka pakai topi ya, bundar topi itu. ya. Jadi belakangnya ada ke sana, berarti otomatis wajahnya ke sana, tapi badannya ke depan. Kalau kepalanya itu hasilnya seperti itu. Iya. Serem juga ya. Jadi itu yang tapi alhamdulillah kita dengan selalu banyak berdoa tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi sering menyaksikan sih kalau melihat yang nuka surupan dan sebagainya ya, seperti itu. Ya. Ya begitulah ya. Jadi Baraya, itulah pengalaman cerita misteri yang dialami oleh Bunda Lina dan juga tadi oleh Kang Atan di rumahnya. Ada tadi muncul tiba-tiba teror gitu ya, yang tidak diinginkan juga. Kalau kita pikirkan dengan akal kita, memang itu sangat tidak masuk akal ketika ada tiba-tiba dari air terjun ada asap gitu kan dan lain-lain. Tapi memang itu adalah yang dialami oleh Bunda Lina sendiri. Padahal jaraknya jauh juga, cukup gitu kan. jauh. Ya. Jadi memang ada beberapa orang yang memang memiliki keistimewaan yang istilahnya bisa mengetahui hal tersebut, yang terjadi di istilahnya dengan hal supranatural itu tidak semua orang bisa. Betul. Gitu kan ya. Oke, nah gitu Baraya. Kalau misalkannya Baraya kira-kira pernah mengalami kejadian yang serupa atau kejadian yang sama dengan Bunda Lina, boleh ya nanti silahkan Baraya bisa mengirimkan cerita Baraya ke email kami, ada di bio di YouTube-nya ya. Boleh langsung nanti di-share saja, atau juga mungkin Baraya bisa hadir ke sini untuk bercerita langsung dengan para pendengar yang lain ya Baraya ya, sambil menikmati malam sebelum Baraya beristirahat.
Nah, yang menarik di sini Bunda Lina kan salah satu profesinya ini bergerak di bidang terapis Bunda ya. Di terapis ini. Kita kan berbicara terapis itu kan ada orang yang sakit ya Bunda ya. Betul. Nah, sakit ini kan ada istilah yang ada sakit kiriman lah, ada sakit yang memang karena gangguan gitu. Ada nggak selama Bunda berprofesi sebagai terapis di medis di pengobatan ini pernah mungkin mendapati hal-hal yang aneh gitu Bunda? Ya, untuk hal seperti itu sebenarnya Bunda bidangnya terapi aura ya. Jadi pada pemijitan secara prana, tidak kepada hal-hal yang seperti itu. Tidak kepada pengobatan ya. Pengobatan seperti itu. Tapi mungkin pernah tahu justru pada saat kalau Bunda kan menerapi gitu ya, menerapi dari sambungan sendi auranya, sambungan auranya. Nah, pada saat Bunda memegang pasien itu ada yang tiba-tiba malahan serem banget. Tiba-tiba terus ada yang menjerit-jerit ya, ada aduh gitu ya, ada apa-apa seperti itu. Nah, terus pernah juga mengalami yang ingin dipicen susuk cenada abdi teh kupun bapak teh, tapi ya Bunda Sari memang kalau tidak ada gitu ya. Tapi ada juga pasien yang tidak mengakui tidak ada tidak pakai, tapi udah kerasa ada sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu pernah Bunda rasakan, walaupun bidang spesialisasi Bunda tidak seperti itu ya, tapi ya jadi ketika bereaksi gitu reaksinya tuh memang macam-macam seperti itu. Ada yang memang secara medis, ada juga dari hal-hal yang lainnya lah. Jadi kalau yang dikaitkan dengan supranatural ya, karena kita berbicara tentang cermis misteri gitu ya. Kita tidak melihat dari secara medis, tapi kita coba dari sisi keanehannya. Keanehannya gitu. Jadi ada seperti itu. Ada yang akhirnya ngobrol sendiri gitu ya, gimana ngobrol dia itu entah itu mengeluarkan unek-unek atau bagaimana. Jadi setelah dibersihkan, tapi itulah namanya hidup ya. Jadi berbagai macam cara orang untuk bisa, kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, ada yang ingin menjatuhkan dengan cara yang tidak wajar, itu sebenarnya masih ada gitu ya. Jadi memang ya itulah tadi ya Baraya, ketika kita memakai sesuatu gitu kan di tubuh kita tadi yang pakai susuk, pakai apa gitu, mungkin jampe atau apa, memang ketika berenergi itu dicoba di istilahnya mah ada reaksi dengan reaksi lain. Dan ya lain. Nah gitu, jadi ya begitulah Baraya ya, kembali lagi ke orangnya gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Saya bukan tipe orang yang tidak setuju, bukan yang setuju, tapi kalau saya memandang semua itu ya hak setiap orang. Silahkan saja selama tidak merugikan orang lain, dan mungkin konsekuensinya juga dari orang tersebut ada ya. Konsekuensinya pasti setiap hal tuh ada baik buruknya, ada plus minusnya gitu kan. Nah, jadi memang ternyata ketika Bunda melakukan terapi itu ada reaksi gitu ya, sering beberapa. Tapi tadi aku tertarik itu satu lagi nih Baraya, yang ditanya yang tadi, ilmu hitam dan ilmu putih itu memang ada ya ternyata ya. Iya, memang ada seperti itu. Yang kebetulan juga banyak teman-teman, tapi alhamdulillah ya, yang masuk komunitas kami paranormal dan penyembuh alternatif ini memang yang benar-benar mempunyai energi positif ya, seperti itu. Yang positif itu yang berfaedah untuk ini ya, untuk kehidupan gitu, bukan kita, yang negatif. Betul ya. Oke. Ya Baraya, itulah perbincangan saya malam hari ini di program Cermis kali ini. Sekali lagi selamat beristirahat untuk Baraya. Dan juga kalau misalkan ya bisa like, comment, share, dan subscribe ya untuk YouTube-nya di Baraya Kita Official, dan juga di YouTube saya Aka Ahmad. Sekali lagi terima kasih Bunda Lina dan Kang Atan. Sama-sama. Sudah berbagi cerita misterinya kepada saya dan juga Baraya. Terima kasih Baraya, selamat beristirahat. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita
berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com